karunia termahal dari Allah yang membuat kita bisa menikmati hidup ini lebih baik adalah kalau setiap hari kita punya kemampuan untuk bisa memperbaiki diri. Karena semuanya harus ibda binafsik, 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Kemarin kita sudah kaji 2 hal PR-nya. Yang pertama adalah bagaimana kita meluangkan waktu untuk jujur menulis siapa diri kita nih. Jujur ya. Makanya jangan diperlihatkan kepada siapapun tulisan tentang siapa diri kita, ujubnya, riaknya, munafiknya, dosa mata, pikiran, telinga, dosa tubuh, apapun yang kita berani akui pada diri kita. Nah, ini merupakan awal yang baik. Jangan sibuk dengan gelar, pangkat, aksesoris yang kita miliki karena itu hanya casing. Yang kedua, miliki kesepakatan dengan cermin. Lihat dari ibu-ibu yang suka bercermin. Nah, ibu-ibu yang bercermin kan sangat serius untuk bagaimana melihat yang kurang di cermin dan secara efektif memperbaikinya tanpa komplain, tanpa riweuh ya. Nah, kini yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki guru, memiliki orang-orang yang bisa membantu kita mengetahui tentang diri kita. Nah, dengan adanya guru ini kita enak hadirin. Pasti gurunya ini yang harus yang memiliki kualitas akhlak lebih baik dari kita, kualitas keilmuan yang lebih bagus dari kita. Dan ada hal lain dari guru ini yaitu kualitas keikhlasan di dalam membimbing kita. Karena kalau gurunya sudah pamrih ya, nah, terlepas dari kita akan berterima kasih ke guru sih itu mah beda urusannya. Tetapi guru yang ikhlas, guru yang benar-benar sangat menginginkan muridnya menjadi baik atau yang dididiknya menjadi baik, itu tenaganya luar biasa. Dibanding dengan guru yang mengajar hanya karena dia ingin mendapatkan sesuatu. Beda kan? Ada guru yang ngajar pikirannya apa yang saya dapatkan dari mengajar ini, tapi ada guru yang mengajar apa yang bisa saya berikan dari mengajar ini. Semakin tinggi tingkat keikhlasan seorang guru, maka semakin kuat daya gugah dan daya ubahnya bagi kita. Maka penting sekali bagi kita untuk meminta kepada Allah guru, orang yang tauhidnya bagus, yang kuat, yang bersih hatinya, yang benar-benar mau mendidik kita dengan tanpa pamrih dan betul-betul tidak hanya memberikan ilmunya tapi juga memberikan pikiran dan hatinya di samping waktunya supaya kita bisa menjadi orang yang baik ya. Dan itu guru-guru seperti ini sangat banyak mendoakan murid-muridnya dan sangat meluangkan waktu, pikiran dan perasaannya demi kebaikan murid. Nah, ini penting sekali bagi kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan guru yang seperti itu dan Allah Maha Tahu. Jadi keberadaan guru ini merupakan sesuatu yang kunci di dalam perubahan diri kita. Satu, kita tafakuri diri. Yang kedua, kita memiliki cermin, yaitu dari orang-orang dekat dengan kita yang sangat menginginkan kita menjadi baik. Dan yang ketiga adalah kita memiliki guru, guru orang yang betul-betul memiliki ketauhidan, keilmuan, dan mengamalkan ilmunya serta keikhlasan ya di dalam mendidik murid-muridnya. Nah, yang keempat adalah kita pun harus empat itu adalah manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Jadi sesuatu yang paling melelahkan dalam hidup ini adalah ketika kita ingin disukai oleh semua orang. Ini mustahil hadirin. Rasulullah SAW seorang yang sempurna akhlaknya, tetap itu ada yang tidak suka, ada yang membenci, ada yang menghina, memfitnah, memusuhi, ada yang mempermalukan, menjelek-jelekan, dan ini sunatullah. Ini bagi kita ini bukan sebuah ancaman ya. Ancaman bagi kita itu justru kita tidak bisa mengetahui kekurangan kita,
tidak mau mengakuinya dan tidak memperbaiki. Nah, di antara karunia Allah itu sebetulnya orang-orang yang tidak menyukai kita. Misalkan ada yang sebel ke kita, apakah di kantor, apakah tempok, ada yang dengki. Nah, kita jernih-jernih saja karena sebetulnya mereka tidak membahayakan. Perkataannya, tulisannya, apapun yang dilakukan itu tidak membahayakan. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi sahabatku sekalian, justru orang-orang yang tidak menyukai kita ini bisa jadi aset bagi kita kalau kita bisa menyikapinya dengan benar. Kan kritik itu ada 4 jenis kurang lebih. Ada yang kritiknya benar, caranya baik. Nah, ini bagus lah ya. Ada yang kritikannya benar tapi caranya tidak baik. Ada yang kritikannya isinya salah dan tapi caranya baik. Ada yang isinya salah dan caranya tidak baik. Semuanya itu bagi kita baik kalau kita menyikapinya dengan benar. Nah, apa yang membuat kita tidak bisa menyikapi orang yang tidak baik sikapnya ke kita? Karena kita tidak menganggap mereka tuh aset perubahan kita. Kita hanya melihat mereka tuh sebagai ancaman yang merugikan kita. Kita harus rubah dulu nih. Kita tuh untung dari Allah, rugi dari keburukan kita. Jadi orang yang menghina, menjelek-jelekan kita tuh sebetulnya bisa menjadi baik bagi kita, bisa menjadi buruk, tergantung kita yang menyikapinya. Tapi apakah mereka membahayakan kita? Tidak sama sekali. Tanpa izin Allah, rezeki kita tidak berkurang oleh orang yang menghina, memfitnah. Tidak. Yang membagikan rezeki itu hanya Allah. Yang memberikan kemuliaan juga Allah. Kita tidak akan menjadi hina dina karena dihina orang. Tidak. Walaupun seluruh dunia menghina, kalau Allah mau memuliakan kita, kita pasti mulia. Nah, mereka yang tidak suka itu bisa jadi jalan tuh dari Allah. Pertama, bisa keburukan orang kepada kita tuh bisa jadi ilmu. Satu, lihat perilaku mereka. Perilaku buruk mereka tuh jadi pelajaran. Oh, ternyata seperti itu kelakuan buruk. Saya tidak boleh memiliki kelakuan yang sama dengan mereka. Tuh, satu, kita udah dapat ilmunya. Misalkan ya juga melihat ada orang yang kata-katanya tuh jelek. Nah, itu langsung kita dapat ilmu dari Allah supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau itu menyerang kita ya, maka kita pun bisa jadi jalan tafakur. Jangan-jangan ini informasi dari Allah terhadap keburukan saya nih. Dia ngejelek-jelekin, mungkin saya suka ngejelek-jelekin orang. Dia ingkar janji, mungkin saya ingkar janji. Dia mengatakan sesuatu yang tidak benar, boleh jadi saya pernah berkata yang tidak benar. Nah, itu jadi bahan tafakur diri. Daripada kita sibuk memikirkan orang yang berkata jelek kepada kita, orang yang memfitnah, lebih baik kita pikir, apa nih maksud Allah? Allah menakdirkan ada orang ini yang berbuat begini ke saya. Ladang pahala sabar, ladang pahala berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat buruk. Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Nanti oleh Allah bisa diubah hatinya yang tadinya tidak membenci, bermusuhan, bisa jadi baik. Dan yang terakhir, yang kelima, tafakuri apa yang terjadi di lingkungan kita ini. Ini jangan lelah hadirin, kita nonton TV, kita baca berita tentang berbagai perilaku orang lain di sekitar kita. Ya, bisa yang kita lihat dari media atau kita lihat orang-orang di sekitar kita. Di sekitar kita saja, teman-teman atau keluarga atau anak, semuanya itu memiliki ilmu, memiliki bahan tafakur untuk kita. Setiap kelebihan dan kekurangan setiap orang itu aset. Setiap kelebihan dan kekurangan setiap orang itu merupakan karunia Allah
yang membuat kita bisa belajar terus setiap waktu dari tiap orang, dari anak, dari istri, dari suami, dari khadimat, dari siapapun ya yang ada di sekitar kita, dari teman di masjid, dari teman kantor. Tiap kebaikan yang kita lihat itu pasti datangnya dari Allah. Kita ketemu orang, apa nih yang Allah inginkan saya dapatkan dari pertemuan ini? Saya dapat berita ini, apa nih ilmu yang Allah ajarkan lewat berita ini? Jadi terus setiap waktu itu kita dalam keadaan bertafakur, menafakuri, karena tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada kejadian kebetulan. Bahkan kita bisa belajar dari anak banyak sekali ya, dari kelebihan dan kekurangannya, dari orang tua, dari teman. Ya, tanpa bermaksud, maaf ya, menilai, merendahkan, tidak. Jadi ini kita belajar. Lihat dari berita di TV juga. Oh, ini bisa dari orang dalam negeri, luar negeri, dari siapapun ya. Kebaikan itu milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kebaikan, siapapun yang melakukan kebaikan itu pasti atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala.